Ardi tidak pernah membayangkan hidupnya akan membawanya sejauh ini. Pemuda asal Indonesia itu merantau ke Jepang sebagai tenaga kerja Indonesia TKI di sebuah pabrik elektronik di Osaka. Berbekal tekad dan kerja keras, ia meninggalkan kampung halamannya di Jawa demi kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Awalnya, hidup di Jepang tidaklah mudah. Bahasa yang sulit, budaya yang berbeda, dan tekanan kerja yang tinggi seringkali membuatnya ingin menyerah. Namun, Ardi adalah lelaki yang pantang menyerah. Hari demi hari, ia belajar bahasa Jepang sedikit demi sedikit, beradaptasi dengan lingkungan, dan menunjukkan dedikasinya dalam bekerja. Suatu hari, saat pulang kerja, Ardi mengunjungi sebuah minimarket untuk membeli makanan. Saat sedang memilih onigiri, tangannya bersamaan menyentuh tangan seorang wanita yang juga hendak mengambil makanan yang sama. "Ah, sumimasen," kata wanita itu sambil tersenyum. Ardi sedikit gugup. Wanita itu sangat cantik, dengan mata yang lembut dan senyum yang menenangkan. "Tidak apa-apa," jawab Ardi dalam bahasa Jepang yang terbata-bata. Wanita itu tertawa kecil. "Kamu bukan orang Jepang, ya?" tanyanya. Ardi mengangguk. Dari perbincangan singkat itu, Ardi mengetahui bahwa wanita itu bernama Aiko, seorang guru TK yang senang dengan budaya asing. Tak disangka, mereka akhirnya berbincang cukup lama, bahkan bertukar kontak sebelum berpisah. Hari demi hari, Ardi dan Aiko semakin akrab. Aiko sering mengajak Ardi berjalan-jalan di kota, mengenalkannya pada berbagai makanan dan tempat indah di Jepang. Ardi pun mulai merasa nyaman berada di samping Aiko. Di sisi lain, Aiko juga kagum dengan sosok Ardi. Meski seorang pekerja asing, Ardi adalah pria yang pekerja keras, sopan, dan memiliki hati yang hangat. Tak butuh waktu lama hingga benih cinta tumbuh di antara mereka. Namun, perjalanan cinta mereka tidak mudah. Keluarga Aiko awalnya keberatan karena Ardi bukan orang Jepang dan hanya seorang pekerja pabrik. Mereka khawatir tentang masa depan putri mereka. Begitu pula keluarga Ardi di Indonesia, yang menganggap pernikahan dengan orang asing penuh tantangan. Tekanan dari keluarga membuat hubungan mereka sempat merenggang. Aiko merasa sedih karena orang tuanya tidak menyetujui hubungannya dengan Ardi. Di sisi lain, Ardi juga merasa ragu apakah ia cukup pantas untuk Aiko. Namun, cinta sejati tidak mudah goyah. Ardi memutuskan untuk membuktikan bahwa dirinya layak. Ia bekerja lebih keras, menabung, dan berusaha lebih giat dalam belajar budaya serta bahasa Jepang. Ia bahkan mulai memahami adat istiadat Jepang agar bisa lebih dekat dengan keluarga Aiko. Melihat kesungguhan Ardi, orang tua Aiko perlahan mulai luluh. Mereka melihat bahwa Ardi bukanlah pria sembarangan. Ia bukan hanya mencintai Aiko, tetapi juga berusaha menjadi bagian dari keluarganya. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya keluarga Aiko memberikan restu. Pernikahan sederhana diadakan di kuil Shinto dengan sentuhan budaya Indonesia. Ardi mengenakan setelan khas Jawa, sementara Aiko mengenakan kimono putih yang anggun. Di pernikahan itu, Ardi mengucapkan sumpah dalam bahasa Jepang dengan penuh ketulusan. "Aku akan mencintaimu dan melindungimu, Aiko, selamanya." Mata Aiko berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Ardi erat-erat. Cinta mereka telah melewati berbagai ujian dan akhirnya bersatu dalam ikatan pernikahan yang suci. Setelah menikah, Ardi dan Aiko membangun kehidupan bersama. Dengan dukungan Aiko, Ardi melanjutkan pendidikannya dan akhirnya mendapat pekerjaan yang lebih baik di Jepang. Mereka juga sering mengunjungi Indonesia, memperkenalkan budaya masing-masing kepada keluarga mereka. Kini, mereka hidup bahagia dengan seorang anak kecil yang menjadi simbol cinta mereka. Cinta memang tidak mengenal batas, baik itu negara, budaya, maupun status sosial. Yang terpenting adalah ketulusan, kesetiaan, dan kesungguhan dalam berjuang bersama. Begitulah cerita teman-teman. Terima kasih sudah menonton, bantu like dan subscribe.